Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang fadilah kalimah tauhid la ilaha illallah. Selayaknya kita sambung dengan fadilah rukun-rukun iman yang lain, namun mengingat bahawa kita berada di bulan Syawal, ada amalan yang dianjurkan di dalam bulan Syawal, maka malam ini kita sempatkan untuk mengulang kaji tentang kemuliaan puasa di bulan Syawal. Bapak Ibu yang Allah muliakan, puasa di bulan Syawal yaitu puasa sunnah yang tentu merupakan bahagian daripada kebaikan yang Allah berikan kepada hamba. Tidak ada satu perintah pun dari Allah yang berakhir dengan sia-sia. Maka oleh karena itu, selayaknya kita tahu tentang kasih sayang Allah di balik perintah untuk berpuasa di bulan Syawal. Fadilah yang pertama yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Syawal. Maksudnya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti berpuasa setahun penuh apabila dia sudah menyelesaikan Ramadannya dengan sempurna. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shama ramadana summa ittaba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Kata Rasulullah, barang siapa yang sudah menyelesaikan puasa Ramadannya lalu dia sambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan derajat yang hasan, Rasulullah mengatakan, man shama ramadhana wa taba'ahu sittan min syawal faka'annama shama dahr. Dengan bahasa yang berbeda namun maksud yang sama. Dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siyamu Ramadan bi asyrati ashhur. Puasa Ramadan itu setara dengan 10 bulan. Jadi
Rasulullah ingin mengatakan dulu, kalau setiap satu kebaikan dikali lipatkan 10, maka puasa Ramadan yang berjumlah 30 hari atau berdasarkan ru'yah, kalau dikali 10 rata-rata, maka mendapatkan jumlah 300 hari, dan itu 10 bulan. Wasiyamu sittati ayyam bisyahrain, sedangkan puasa Syawal yang berjumlah 6 hari itu setara dengan 2 bulan, kata Rasulullah. Berarti 6 kali 10, 60 hari, sama dengan 2 bulan. Fazalika siyamus sanah, itulah yang dimaksud puasa setahun. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, jemaah melakukan Allah SWT, ini salah satu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad diberikan umur 60 sampai 70 tahun saja. 1-2 melebihi itu bonus. Tapi rata-rata kita berada di antara 60 sampai 70. Tapi Masya Allah, setiap amal yang kita lakukan itu setara dengan orang-orang yang diberi umur ratusan tahun sebelum kita. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang telah kita lewati, maka dia seperti telah beribadah 83 tahun 4 bulan. Lalu ditambah lagi yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, lalu dia dapat pahala seperti pahala setahun. Berarti sudah tahun ini saja, Ramadan dan Syawal, kita seakan-akan sudah beramal selama 84 tahun lebih. Itu baru bulan Ramadan dan Syawal. Jadi dalam hitungan 2 bulan, kita beramal seperti orang berumur 84 tahun yang beramal setiap hari. Ini kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita yang belum berpuasa, jangan lewatkan Syawal tanpa puasa sunnah Syawal. Yang sudah puasa, jangan berniat lebih daripada 6 hari, karena tidak ada tuntunan melebihi 6 hari. Jadi jangan melakukan tindakan melebihi tindakan Nabi SAW dalam ibadah-ibadah yang maksudah, yang telah ditentukan prosedurnya, malah menyebabkan dosa. Makanya dalam kitab-kitab fikih, ketika kita berwudu lalu kita menyapu di tempat yang bukan tempat wudu, kita lakukan dengan rutin, malah itu bisa menyebabkan kemakruhan dalam wudu. Tidak disuruh untuk menyapu leher setiap kali berwudu, karena leher bukan bahagian wudu. Maka tidak mengapa, cukupkan apa yang disebutkan oleh Nabi. Jadi jangan al-ghulu fid din, jangan berlebih-lebihan dalam urusan agama. Ini fadilah yang pertama, orang-orang yang berpuasa Syawal mendapatkan pahala puasa setahun. Namun ada catatan, jemaah melakukan Allah. Tadi Rasulullah memakai kalimat fi'il madhi, past tense, man sama Ramadana. Siapa yang sudah menyelesaikan Ramadannya baru dapat fadilah ini. Jadi bagi mereka yang lebih dahulu mengambil puasa Syawal, lalu kemudian baru melakukan qadha, itu sudah salah kaprah. Jadi fadilah ini berlaku ketika kita sudah selesai Ramadannya. Jadi bagi yang tertinggal Ramadannya, ya, mungkin karena sakit atau bagi perempuan terhalang dengan datangnya bulan, itu seharusnya mengqadha dulu. Selesai qadha baru ambil
puasa 6 hari di bulan Syawal. Makanya kalau ada orang yang melakukan Syawal lebih dahulu lalu kemudian baru mengambil puasa 6, baru mengambil qadha, itu tidak mendapatkan pahala ini kecuali dia dalam keadaan darurat. Artinya dia tidak mungkin mengqadha karena terlalu banyak yang dia qadha, sehingga kalau dia qadha semuanya enggak dapat bulan Syawal, enggak dapat puasa 6. Nah, bagi yang model begini baru diizinkan mengambil Syawal, baru menyempurnakan qadha. Tapi bagi yang tertinggal Ramadan 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, itu qadha dulu baru ambil Syawal. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menggabungkan puasa qadhanya sekaligus dengan Syawal? Jadi dia niatnya qadha juga ingin melakukan sekaligus dengan Syawal. Dalam fiqih ada khilaf, namun banyak ulama yang mengatakan boleh menggabungkan antara qadha dengan puasa sunnah, sebagaimana layaknya kita berpuasa qadha di atas hari Senin dan Kamis. Qadhanya tertunaikan, Senin Kamisnya dapat. Sebahagian ulama, banyak jumhur ulama mengatakan boleh menggabungkan qadha dengan puasa sunnah. Namun mereka mengatakan kalau berhadapan dengan bulan Syawal, maka yang dianjurkan tidak digabungkan. Walaupun sah, jadi qadhanya tertunaikan, Syawalnya dapat, tapi tidak dapat pahala puasa setahun karena tidak mencukupi hitungan hari untuk dikali 10, sehingga tidak cukup 360 hari. Jadi otomatis dia mungkin hanya berpuasa otomatis 30 hari karena Syawalnya dibawa langsung ke dalam qadha. Makanya hampir semua kitab-kitab yang dibahas oleh ulama-ulama fiqh, salah satunya kitab besar dalam mazhab Syafi'i yaitu kitab Mughnil Muhtaj, itu menyebutkan bahawa orang-orang yang menggabungkan qadha dengan Syawal langsung la yahsulu lahu as-sawab al-kamil al-mutarattab 'ala al-matlub. Sah tapi tidak dapat pahala seperti yang disebutkan oleh Nabi, iaitu dapat pahala puasa setahun. Jadi hitungannya harus 360 hari atau lebih kurang. Kalau terjadi perbezaan ru'yah tidak mengapa. Jadi jemaah mereka Allah, yang paling bagus dipisahkan qadha dulu baru Syawal. Kalau menggabungkan Syawal dengan sunnah yang lain, kita puasa Syawal di atas Senin Kamis, itu tidak ada masalah insyaAllah. Namun niat tidak boleh tasyrik, tidak boleh bersyarikat. Tetap niatnya harus satu, yaitu puasa Syawal. Dapat tidak pahala puasa Senin? Dapat. Dapat, itu kesepakatan para ulama, dapat. Syawal dapat, Senin pun dapat. Apalagi puasa Syawal itu tidak diharuskan berturut-turut. Kita boleh ambil Senin, Kamis, 6 kali sudah dapat, selesai, dibolehkan. Oh, mau mengambil hari-hari selain Senin, Kamis boleh, tapi hindari hari yang dimakruhkan untuk berpuasa kalau diambil sendirian. Contoh, mengambil hari Jumat tanpa pendampingnya, tidak puasa Kamis, tidak puasa Sabtu, khusus Jumat, makruh. Atau Sabtu, tidak puasa Jumat, tidak puasa Ahad, hanya ngambil Sabtu, makruh. Kenapa makruh? Karena itu harinya hari Yahudi, hari kebesaran Yahudi. Mereka memperingati itu seakan-akan kita ingin memperingati hari mereka. Jadi khusus puasa di hari Sabtu. Begitu juga dengan Ahad, itu harinya Nasrani. Allah pernah memberikan 2 hari ini kepada Yahudi dan Nasrani, namun mereka tidak taat. Lalu Allah berikan Jumat pada umat Muhammad, alhamdulillah umat Muhammad taat.
secara umum, walaupun ada satu dua yang tidak pernah pergi Jumaat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu saja yang perlu dihindari. Jadi kalau mengambil Jumaat, ambil temannya. Dan itu berdasarkan hadis Rasulullah ke rumah istrinya Maimunah, lalu Maimunah berpuasa di hari Jumaat. Kata Rasulullah, as-sumti bil ams, kemarin hari Kamis kamu puasa? La ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, atasumina gadan, besok Sabtu ada rencana puasa? La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Jadi istri Rasulullah berpuasa hari Jumaat, Kamis enggak puasa, enggak ada rencana puasa Sabtu. Apa kata Rasulullah? Buka puasamu sekarang. Disuruh buka puasanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hari Jumaat menjadi makruh? Kalau diambil sendirian, itu Jumaat hari kebesaran umat Muhammad, umat Islam. Jangan gara-gara puasa sendirian itu menyebabkan lemahnya memuliakan Jumaat. Puasa hari Jumaat, pergi Jumaat enggak ada. Gara-gara puasa. Ini salah. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ini catatan yang perlu kita ketahui. Satu lagi, untuk tidak terulang kebiasaan yang lama, kita perlu mengingat-ingat afdaliyatul a'mal. Jadi amal itu ada prioritas. Semua amal yang lebih besar suruhannya, lebih kuat suruhannya dan lebih besar pahalanya, itu tetap selayaknya lebih didahulukan. Ada orang yang mengambil puasa Syawal itu langsung di hari raya kedua. Tidak mengapa, boleh, karena itu bukan lagi hari haram. Yang haram itu hanya hari pertama, dari Idul Fitri yang pertama. Namun sayangnya, orang-orang yang mengambil hari raya, mengambil puasa Syawal di hari kedua, kadang-kadang membuat dia lemah atau bahkan tidak menyambut tamu-tamunya dengan baik. Ini kesilapan, Pak. Puasa Syawal itu sunnah. Menyambut tamu, melayani tamu, itu wajib. Jadi bahasa sederhananya, jangan gara-gara puasa Syawal kita lalu kemudian tamu datang, Assalamualaikum, lalu kita dalam rumah, alah sedang puasa, nggak usah nyaut aja lah, biar dia pulang saja. Kita suruh pulang. Ada yang kita bilang sama anak, nak, bilang sama tamu itu mama sedang puasa. Nyoka salah, nyoka tilap. Maka nggak perlu paksakan puasa Syawal langsung di hari kedua. Sambutlah tamu dengan baik. Jangan gara-gara kita puasa, tamu yang kita suruh masuk ke dalam rumah, kita persilakan makan, tidak berani makan. Kenapa? Waktu ditanya, nggak ikut makan. Lalu kita jawab, saya puasa. Langsung tamunya segan. Oh, kalau puasa, ya udah kami bungkus sajalah, kata dia. Ini tamu segan tapi agak sedikit-sedikit hang juga nih tamu. Jangan begitu, Bapak Ibu Nabi Allah. Jadi biarkan dulu hari-hari bertamu itu kita layani, kita jamu dengan baik. Jangan sampai tertahan gara-gara melakukan puasa Syawal. Tapi kalau bisa kita lakukan dua-duanya, itu bagus. Jadi misal kita bisa melayani tamu dengan baik, dia datang lalu kita masak. Seperti Nabi Allah Ibrahim menyuruh masak seekor anak lembu untuk 3 orang tamunya. Kita sibuk, jangan mengeluh dan jangan merasa bahwa ini tamu kok datang di hari-hari kita puasa, ini tamu nggak ada ilmunya, kita yang nggak ada ilmunya. Melayani tamu itu bahagian daripada iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang punya iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tamunya. Jadi tamu itu bahagian dari, menyambut tamu bahagian daripada iman. Maka tersenyumlah ketika sambut tamu. Berikan makanan terbaik. Jadi jangan kacang-kacang model 500 tertumpuk dalam kaleng. Jangan. Berikan yang terbaik. Berapa habis? Kan sekarang banyak kuih tunjuk. Cari yang mahal-mahal, yang enak-enak. Walaupun toples kita kosong, tersenyumlah. Berarti kita telah
dimuliakan oleh Allah dengan kedatangan tamu itu. Jadi malaikat saja tersenyum begitu Abu Talhah menyambut tamu Rasulullah, sampai dia sendiri tidak makan, pura-pura makan agar tamunya tidak merasa segan. Dia hanya mengetuk-ngetuk sendok ke piring, padahal nggak ada makanan. Makanan yang tertinggal dia berikan ke tamunya. Jadi dia hanya mengetuk-ngetuk sendok di piring dan dimatikan lilin agar tamunya jangan segan untuk makan. Maka kita yang sedang puasa ketuk-ketuk sendok di piring, jadi itu jemaah maka Allah perlu diingat. Enggak usah terlalu maksa. Long kucuk ujur raya kedua, menyuhana kucuk raya kedua dah nama demung li. Tek kabe macam-macam dia bilang. Lalu dia paksa diri. Orang sedang bertamu dia puasa. Bukan tidak boleh, tetapi ingat-ingat prioritas beramal. Baik, itu fadilah yang pertama.